Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar ibadah puasanya 1 bulan full sampai Hari Raya Idul Fitri nanti. Oke, pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi tentang analisa saya pribadi. Jadi segala sesuatu tentang trading di dalam dunia kripto ini adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Oke, per hari ini market kripto itu naik 1,61% teman-teman. Di sini juga pergerakan harga Bitcoin masih sideways, masih nggak ada perkembangan, nggak ada breakout area, nggak ada breakdown area sama sekali, masih benar-benar sideways teman-teman. Per 24 jam Bitcoin ini naik 1,33% ya teman-teman ya. Per 1 minggu naik 3%, 3,28%, dan diikuti oleh altcoin lainnya teman-teman. Di sini Dogecoin juga udah ada di posisi ke-11, nggak ada peningkatan juga. Shiba Inu juga di posisi ke-15, peningkatannya masih 0, turun juga 0, sekian-sekian. Kemarin katanya listing di Robinhood tapi nggak ada perkembangan yang signifikan teman-teman. Mungkin karena ada beberapa project yang belum jalan, jadi kita tunggu saja teman-teman, karena koin itu nggak selamanya turun, nggak selamanya sideways, nggak selamanya juga dia naik teman-teman. Jadi pinter-pinterlah dalam mengolah koin kalian, mengolah keuangan kalian teman-teman. Tetapi di sini saya akan bahas soal Bitgert teman-teman, karena kemarin kan ada peningkatan yang gila-gilaan. Ini udah retest kembali teman-teman, tetapi retestnya ya nggak sampai turun-turun banget lah teman-teman ya. Di sini harga tertingginya ada di 14 teman-teman, 0,14. Harga terendahnya ada di 0,11 teman-teman. Dia turun 10%, tetapi nanti kita lihat di trading view turunnya dalam apa enggak. Turun 10%, 10,99%. Volume perdagangan per 24 jam ada di 5 juta dolar, naik 11%. Kapitalisasi pasarnya ada 1 miliar, turun 10% teman-teman. Di sini kita lihat chartnya. Nah, ini nanti kita lihat lebih jelasnya di trading view aja teman-teman, karena di sini kurang inilah ya, karena grafiknya bentuknya garis gitu. Dan ada beberapa berita lagi. Kita lihat twitternya dari si Birais. Oke, di sini saya udah ada di akun Twitter dari Bitgert. Ini ada beberapa berita. Di sini juga ada pemberitahuan. Terima kasih sudah support project kami. Ini merupakan salah satu project lagi yang menggunakan jaringan BRC20. Kita melihat juga dari Bitmart Research teman-teman, research top 10 Bitmart. Ini untuk Bitgert itu masuk ke jajaran top 10 gen ya teman-teman ya. Itu masuk ke urutan ke-10, menjadi koin yang paling banyak dicari di Bitmart ini ya teman-teman, Bitmart Exchange. Ini juga berita yang bagus ya teman-teman. Terus di sini dia sudah manage juga, udah diusung juga oleh BRC20. Di sini kita bisa melihat di sini sebelumnya dia berada di jaringannya BEC dan juga Kronos. Saat ini didukung oleh Breeze juga teman-teman. Dan untuk audit certiknya, audit dari si Doken ini atau Doken Project ini itu sudah diaudit 95% oleh si Bitgert Breeze teman-teman. Karena kita tahu juga selain project blockchain, tetapi Bitgert ini memiliki project audit juga teman-teman, yang istilahnya itu baru muncul lah, project-project baru. Tapi bukan hanya yang baru muncul itu teman-teman, tapi untuk audit BRS ini juga ada. Jadi Bitgert juga memiliki suatu audit untuk mengaudit beberapa project baru teman-teman. Di sini udah ada di BSC scan, kita melihat dari supply-nya, holdernya, apakah burn-nya juga. Di sini udah ngecek juga terkait pemburningannya. Di sini kita akan lihat, karena biasanya itu tiap jam itu ada agenda per burn, karena holdernya juga ada peningkatan. Semoga saja kedepannya itu banyak orang yang masuk ke dalam ekosistemnya si Bitgert. Jadi semoga saja tahun ini dia bisa mencapai ratusan atau jutaan holder ya teman-teman. Siapa tahu nanti harganya bisa mengalami pump yang lumayan tinggi. Dan untuk pemburningannya sendiri itu ada 1 menit yang lalu, 2 menit yang lalu, 3 menit. Ini rutin sekali ya teman-teman.
sampai ke berapa 10 menit 5 menit yang lalu, dan pembandingannya ada di 461.000 sekian ribu itulah teman-teman, ada yang 2 juta aja. Itu udah cukup lumayan ya teman-teman untuk melakukan pembandingan, karena pembandingannya itu lumayan banyak dan itu dilakukan rutin setiap menit ini teman-teman. Jadi teman-teman dalam satu hari tentu ini udah banyak sekali untuk mengurangi supply dari pasokan Bitget saat ini teman-teman. Ini berita ini dari Analytic Insight. Ini investasi di Bitget seperti membeli Ethereum di 2015 teman-teman. Ini ada beberapa alasan dari analis kripto kenapa disamakan dengan Ethereum di tahun 2015 yang lalu. Banyak yang telah dikatakan tentang Bitget, tetapi satu hal yang menonjol adalah potensi besar yang dimiliki oleh proyek ini. Proyek kripto Bitget yang berusia 8 bulan juga telah dibandingkan dengan kripto besar seperti Ethereum. Kripto mengatakan Bitget mungkin tampil seperti Ethereum melihat perkembangan yang sedang dikerjakan oleh timnya, dan faktanya analisa kripto berinvestasi di kripto hari ini sama seperti membeli Ethereum di tahun 2015. Ini merupakan perkataan dari analis kripto terkait investasi Bitget saat ini sama saja membeli Ethereum di tahun 2015 teman-teman. Lumayan lah ya beritanya. Ini project-project Bitget saat ini terbilang cukup bagus, cukup yang dari dikembangkan dia, lalu dia ada sistem audit sendiri, terus dari startup studio di mana setiap bulannya itu dia menambahkan 100 proyek lebih ya. Targetnya dalam beberapa bulan mendatang dia harus bisa mencapai 1000 proyek yang diusung oleh startup studio. Belum lagi saat ini untuk walletnya bisa digunakan, belum lagi peta jalannya, roadmapnya teman-teman. Versi 2 udah diperbarui kembali, dan semoga saja memang benar ya perkataan dari analis kripto ini bahwa berinvestasi di Bitget saat ini merupakan salah satu hal yang sama membeli Ethereum di tahun 2015. Ethereum sekarang, jika hal ini benar-benar sama seperti yang disamakan oleh analis kripto ini, tentu dalam jangka waktu dalam beberapa tahun ke depan harga Bitget itu pasti mengalami kenaikan teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita udah berada di chartnya si Bitget teman-teman. Saya udah ada di Trading View. Di sini kita bisa lihat ya, kemarin ada peningkatan yang cukup tinggi juga teman-teman. Di sini saya menggunakan time frame satu hari. Nanti kita lihat per jamnya teman-teman apa yang terjadi. Kita lihat dulu peningkatannya dari si Bitget teman-teman. Kemarin terakhir saya nge-reviewnya itu di sini, dan sekarang udah naik 40% teman-teman. Lumayan lah ya 40% ya. Apakah dia akan membuat ATH baru karena ada pola cup and handle tuh teman-teman. Kalau teman-teman jeli melihat di situ, di sini ada pola cup and handle di time frame satu harinya. Biasanya kalau ada pola cup and handle ini akan terjadi pembalikan arah. Sejak kemarin dia ngedam nih teman-teman kan. Terus di sini dia nge-breakout areanya. Apakah ini akan melanjutkan peningkatannya? Mungkin di sini saya pikir akan melanjutkan dulu sampai ke area 0,13 ya teman-teman ya. Setelah itu retest, koreksi dulu sebentar baru melanjutkan peningkatannya teman-teman. Tapi di sini ada pola yang cukup bagus untuk melanjutkan peningkatannya ke atas. Terus untuk di time frame per 4 jamnya kita lihat dulu. Time frame per 4 jamnya ya sideways kecil-kecil dulu ya teman-teman. Biasanya jika udah terjadi sideways kecil-kecil seperti bendera itu teman-teman, kalau teman-teman lihat. Nah, di sini sideways kecil. Ini sebelum melakukan peningkatannya, di sini yang saya bilang ada pola cup and handle, sideways kecil-kecil, maka setelah itu akan melanjutkan kenaikannya kemana nih kenaikan selanjutnya nih teman-teman. Mungkin akan mengincar ke area 0,15 terlebih dahulu nih teman-teman. Tetapi teman-teman harus tetap dior, nggak hanya semata-mata omongan saya benar gitu. Tetap dior, tetap ini lagi teliti lagi. Jika dia melanjutkan kenaikannya, dia akan mengincar area di sini teman-teman 0,15. Setelah itu sideways lagi sama seperti di sinilah. Di sini kan kita review lagi, dia di sini terakhir. Setelah itu mengincar area ini kan, apakah berhasil tembus? Karena di area ini nih kalau teman-teman banyak rejectionnya nih teman-teman. Banyak pantulan-pantulan yang dimana dia kembali ke bawah lagi. Makanya saya bilang tadi mungkin di sini akan sedikit koreksi dulu, sedikit turun dulu sedikit, setelah itu baru melanjutkan kenaikan. Karena ada 3 nih teman, 3 kali dia ingin tembus di area berapa nih, 0,12.
ingin tembus di area 0,12 tapi nggak berhasil. Di sini juga hanya ngebentuk shadow. Jika teman-teman lihat di time frame per 4 jamnya, apakah di sini akan berhasil? Jika berhasil ya dia akan mengincar area di sini setelah itu teman-teman 0,13. Tetapi jika tidak berhasil maka dia akan turun lagi ke area berapa nih? Turun lagi ke area 0,10 teman-teman di sini, karena di sini ada banyak pantulan juga nih teman-teman. Beberapa kali di sini 3 kali dia nggak berhasil tembus, setelah itu berhasil tembus di sini, breakout lagi areanya. Nah ini udah kali ketiga dia ingin tembus di 0,12 teman-teman. Apakah berhasil? Kita lihat dulu ke depannya. Tetapi menurut saya di sini dia masih turun dulu ya. Paling jauh ke sini lah, ke 0,10 baru melanjutkan kenaikan ya teman-teman, karena dari kemarin kan naiknya gila-gilaan nih sampai 40%. Jadi 40% itu bukan angka yang kecil lah teman-teman menurut saya. Jadi perlu waktu untuk retest dulu baru kembali melanjutkan kenaikan ya teman-teman. Di sini juga RSI-nya udah menunjukkan arah over pembelian nih teman-teman. Jika RSI itu udah menunjukkan over pembelian, maka dia akan menuju penurunan. Seperti di sini teman-teman, over pembelian sekali nih di tembus di area sini kan. Ini garis over pembeliannya, tapi dia tembus sampai ke atas. Setelah itu baru melanjutkan penurunan. Sama seperti di sini juga, di atas melanjutkan penurunannya teman-teman. Ya samalah, over pembelian melanjutkan penurunannya teman-teman. Oke, sekian dulu informasi dari saya yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika video bagus silahkan di like, jika video tidak bagus silahkan di unlike ya teman-teman. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih.